laporan keuangan kami dari kelompok 4 manajemen keuangan. Ada beberapa anggota kami. Saya Andi Christian, kemudian Saya Anggita Tiraprilia. Saya Priscilia. yang pertama analisis rasio. Rasio membantu kita mengevaluasi laporan keuangan, beban utang, dan kemampuan perusahaan untuk membayar utang perusahaan. Dapat dievaluasi dengan membandingkan total utang setiap perusahaan dengan total modalnya, dan membandingkan beban bunga dengan pendapatan dan kas yang tersedia untuk membayar bunga tersebut. Rasio digunakan untuk membuat perbandingan tersebut. Rasio yang berbeda digunakan untuk memeriksa berbagai aspek operasi perusahaan. Rasio dalam analisis rasio keuangan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu rasio likuiditas yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi utang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, kemudian rasio manajemen aset yang memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Kemudian ada rasio manajemen utang yang memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan membiayai asetnya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya. Kemudian ada rasio profitabilitas yang memberikan gambaran tentang seberapa menguntungkan perusahaan beroperasi dan memanfaatkan asetnya. Kemudian rasio nilai pasar yang memberikan gambaran tentang apa yang dipikirkan investor tentang perusahaan dan prospek masa depannya. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas membantu menjawab pertanyaan ini. Akankah perusahaan mampu melunasi utangnya yang jatuh tempo dan dengan demikian tetap menjadi organisasi yang layak? Jika jawabannya tidak, likuiditas baru harus diperhitungkan. Aset likuid adalah aset yang diperdagangkan di pasar aktif dan dengan demikian dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai pada harga pasar yang berlaku. Dua rasio likuiditas yang paling umum digunakan di bawah ini yaitu rasio lancar. Rasio likuiditas utama adalah rasio lancar yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar dengan rumus current asset sama dengan current asset per current liabilities. Aset lancar meliputi kas, surat berharga yang dapat dipasarkan, piutang, dan persediaan. Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, biasanya perusahaan tersebut mulai membayar utang usahanya lebih lambat dan meminjam lebih banyak dari banyak banknya. Yang keduanya meningkatkan kewajiban lancar. Jika kewajiban lancar meningkatkan lebih cepat daripada aset lancar, rasio lancar akan turun. Dan ini merupakan tanda kemungkinan masalah. Faktanya beberapa perusahaan yang dikelola dengan sangat baik mungkin berada di atas rata-rata, sementara perusahaan lain yang baik berada di bawahnya. Namun jika rasio perusahaan jauh dari rata-rata industrinya, seorang analis harus memperhitungkan mengapa variansi ini terjadi. Jadi penyimpangan rata-rata industri seharusnya memberi sinyal kepada analis atau manajemen. Oke, selanjutnya ada kedua rasio cepat atau ASITES. Rasio likuiditas kedua adalah rasio cepat atau ASITES yang dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar dan kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. Ada quick or ASITES ratio sama dengan current assets dikurang inventories dibagi current liabilities. Persediaan biasanya merupakan aset lancar perusahaan yang paling tidak liquid, dan jika penjualan melambat, persediaan mungkin tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai secepat yang diharapkan. Selain itu, persediaan adalah aset yang paling mungkin mengalami kerugian jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, rasio cepat yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada penjualan persediaan menjadi penting. Next. Rasio pengelolaan aset. Rasio ini penting ketika perusahaan memperoleh aset. Perusahaan harus memperoleh modal dari bank atau sumber lain dan modal mahal. Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki terlalu banyak aset, biaya modalnya akan terlalu tinggi, yang akan menekan labanya. Di sisi lain, jika asetnya terlalu rendah, penjualannya menguntungkan akan hilang. Jadi perusahaan harus mencapai keseimbangan antara aset yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dan rasio pengelolaan aset akan bantunya mencapai keseimbangan yang tepat ini. Next. Yang A, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran membagi penjualan berdasarkan beberapa aset. Penjualan atau berbagi aset. Rasio ini menunjukkan berapa kali aset tertentu diputar selama setahun. Berikut ada rasio perputaran persediaan, ada inventory turnover ratio, sama dengan sales dibagi inventories. Next. B, hari penjualan yang belum ditutup.
Piutang dagang dievaluasi berdasarkan rasio hari penjualan yang belum dilunasi atau DSO, yang juga disebut periode penagihan rata-rata atau ACP. Rasio ini dihitung dengan membagi piutang dagang dengan penjualan harian rata-rata untuk mengetahui berapa hari penjualan yang terikat dalam piutang. Dengan demikian, DSO menunjukkan lamanya waktu rata-rata perusahaan harus menunggu setelah melakukan penjualan sebelum menerima uang tunai. DSO dapat dibandingkan dengan rata-rata industri, tetapi juga dievaluasi dengan membandingkannya dengan persyaratan kredit perusahaan. Apabila menunjukkan bahwa pelanggan suatu perusahaan secara rata-rata tidak membayar tagihan mereka tepat waktu, hal ini membuat perusahaan kehilangan dana yang dapat digunakan untuk mengurangi pinjaman bank atau jenis modal mahal lainnya. Selain itu, DSO rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa jika beberapa pelanggan membayar tepat waktu, cukup banyak yang membayar sangat terlambat. DSO sama dengan Days Sales Outstanding sama dengan Receivable dibagi Average Sales per Day sama dengan Receivables dibagi Annual Sales per 365. Next. Rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap yang merupakan rasio penjualan terhadap aset tetap bersih mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rumusnya di sini ada fixed asset turnover ratio sama dengan sales dibagi net fixed asset. Next. Selanjutnya ada rasio perputaran aset total. Rasio manajemen aset terakhir yaitu rasio perputaran aset total. Mengukur perputaran semua perusahaan dan dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Rumusnya yaitu total aset turnover ratio sama dengan sales dibagi total aset. Next. Rasio pengelolaan utang. Penggunaan utang akan meningkatkan atau menaikkan leverage oleh perusahaan jika perusahaan memperoleh lebih banyak keuntungan dari asetnya daripada tingkat bunga yang dibayarkan atas utang. Namun, utang membuat perusahaan menghadapi risiko yang lebih besar daripada jika hanya dibiayai dengan ekuitas. Next. Selanjutnya, di sini ada total utang terhadap total modal. Rasio total utang terhadap total modal mengukur presentasi modal perusahaan yang disediakan oleh pemegang utang. Rumusnya di sini ada total debt dibagi total capital sama dengan total debt dibagi total debt ditambah equity. Selanjutnya ada rasio kali bunga diperoleh. Rasio kali bunga diperoleh atau TIE ditentukan dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Times interest earned atau TIE ratio yaitu EBIT dibagi interest charge. Rasio TIE mengukur sejauh mana pendapatan operasional dapat menurun sebelum perusahaan tidak mampu memenuhi biaya bunga tahunannya. Kegagalan membayar bunga akan membawa tindakan hukum oleh kreditor perusahaan dan mungkin mengakibatkan kebangkrutan. Apabila laba sebelum bunga dan pajak bukan laba bersih digunakan dalam pembilang, karena bunga dibayarkan dengan dolar sebelum pajak, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga berjalan tidak terpengaruh oleh pajak. Kesimpulannya, analisis rasio keuangan menjadi alat utama dan penting bagi perusahaan dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dapat menganalisis keuangan dengan rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian dengan rasio pengelolaan aset seperti perputaran persediaan dan hari penjualan yang belum ditutup atau tertagih atau DSO dalam mengukur efisiensi penggunaan aset dalam mendukung penjualan, serta rasio pengelolaan utang, termasuk total utang terhadap total modal dan kali bunga diperoleh atau TIE, dalam mengevaluasi risiko dan manfaat penggunaan utang. Rasio-rasio tersebut membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi risiko operasional perusahaan. Hasil analisis dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik.
Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai analisis laporan keuangan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke.